Prabowo Gibran, dari sawah, kantin sekolah, hingga pom bensin masyarakat mulai merasakan dampaknya. Oleh warga Indonesia. Setahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi internasional, ada perubahan yang mulai terasa dari sudut pandang kami sebagai masyarakat biasa, bukan pejabat, bukan analis, melainkan rakyat yang sehari-hari berjuang menghidupi keluarga. Program makan bergizi, kantin sekolah jadi simbol harapan. Salah satu perubahan paling nyata adalah kehadiran program makan bergizi gratis, MBG. Di sekolah anak saya, setiap hari mereka menerima makanan bergizi tanpa perlu kami khawatirkan bekalnya. Program ini bukan hanya soal memberi makan, tapi soal meringankan beban keluarga. Di banyak desa, program ini bahkan menggerakkan ekonomi lokal. Petani sayur, peternak ayam, nelayan, hingga pedagang kecil ikut terlibat sebagai penyedia bahan pangan. Dalam kurun kurang dari 1 tahun, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan telah disalurkan kepada 30 juta penerima manfaat. Angka itu bukan sekadar statistik, itu berarti jutaan anak bisa belajar dengan perut kenyang, ibu hamil dapat nutrisi yang cukup, dan keluarga kecil punya sedikit ruang lega dalam pengeluaran hariannya. Swasembada beras. Ketika harga stabil, hati rakyat tenang. Sebagai masyarakat, kami sering khawatir setiap kali harga beras melonjak. Tapi tahun ini berbeda. Pemerintah berhasil meningkatkan stok beras hingga 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Akibatnya, harga di pasar menjadi lebih stabil. Petani juga ikut merasakan dampaknya lewat harga pembelian pemerintah, HPP, yang naik menjadi Rp6.500 kg untuk gabah. Pendapatan petani naik, dan yang paling penting, masyarakat tidak panik setiap kali musim paceklik datang. Langkah reformasi regulasi, pencabutan 240 aturan penghambat dan penerbitan 17 regulasi baru, terasa efeknya di lapangan. Distribusi pupuk jadi lebih lancar, proses administrasi lebih cepat, dan birokrasi yang dulu kaku kini perlahan mulai terbuka. Biodiesel dan energi, lapangan kerja dan harga BBM yang lebih terkendali. Perubahan lain yang mulai kami rasakan ada di sektor energi. Program biodiesel B40 bukan hanya soal energi hijau, tapi juga soal ekonomi rakyat. Pemerintah mengklaim telah menghemat devisa hingga 17,19 miliar dolar Amerika dan menciptakan 2 juta lapangan kerja. Bagi masyarakat di daerah penghasil sawit, ini sangat terasa. Banyak warga desa yang kini bekerja di sektor hilir sawit dan biodiesel, membuka peluang kerja di luar pertanian. Sementara itu, harga BBM relatif lebih stabil meski dunia sedang gonjang-ganjing harga minyak. Diplomasi ekonomi, harapan baru untuk daerah. Kerja sama strategis dengan negara seperti Jepang, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi memang belum terasa langsung di meja makan kami. Namun kami menyadari bahwa investasi ini penting untuk membuka lapangan kerja baru dan memperkuat industri dalam negeri dalam beberapa tahun mendatang. Bila diarahkan dengan baik, daerah-daerah luar Jawa bisa ikut merasakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terlalu terpusat di kota besar. Penutup, rakyat butuh konsistensi, bukan janji. Sebagai masyarakat, kami tentu menyadari bahwa setahun belum cukup untuk mengukur keberhasilan pemerintahan secara menyeluruh. Namun, fakta bahwa beberapa kebijakan sudah memberi dampak langsung pada kehidupan sehari-hari adalah sinyal positif. Program makan bergizi membantu keluarga kecil bertahan. Swasembada beras memberi ketenangan di dapur. Reformasi regulasi mempercepat urusan rakyat kecil. Transformasi energi membuka peluang kerja baru. Dan diplomasi ekonomi memberikan harapan untuk masa depan. Namun kami juga berharap, jangan berhenti di tahun pertama. Keberhasilan ini harus dijaga dengan konsistensi dan pengawasan yang ketat, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan segelintir orang, tapi menyebar ke seluruh pelosok negeri. Karena pada akhirnya,
Tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan sekadar angka di laporan, melainkan perubahan nyata yang kami rasakan setiap hari, di meja makan, di ladang, di sekolah, dan di jalanan.